warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para tuan guru, para sepuh bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barakah Greenfield Cilengsi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh solehah, diberikan rezeki yang halal dan barokah sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Makkah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulangnya bisa kebeli mobil mewah walaupun bayarnya rada susah. Yang punya harta jangan lupa zakat infak, yang paling penting mati husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang, dan yang paling penting lagi adalah nikmat ma'rifat kepada Allah. Sebab kita tidak akan hadir di tempat ini, sebab kita tidak akan ibadah, tidak akan bisa berdoa kalau tidak ma'rifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sudah semestinya kita bersyukur, termasuk juga sejak petang tadi malam, maghrib tadi malam, kita memasuki pergantian tahun dari 1441 Hijriah menuju dan menjadi 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Hanya saja perubahan tahun ini bukan sekedar pergantian angka semata, tapi harus menjadi momentum agar kita menambah semangat dan giat istiqomah dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tema yang diamanahkan kepada kami, yaitu bangkitkan semangat ibadah di tahun baru Hijriyah. Ini kedekatan enggak? Baiknya kedekatan. Oke, ini aja lah.
Para bapak, jamaah ibu, jamaah sekalian, ibadah itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setidaknya syaratnya 3. Pertama adalah iman. Sebab yang mendasari kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan definisi iman adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Bapak percaya kepada Allah berawal dari hati yang membenarkan. Bapak percaya akan adanya hari akhir, hari kiamat, itu berawal dari membenarkan dengan hati. Qalbu. Qalbu itu sering kita pahami, kita artikan apaan, Pak? Hati. Padahal qalbu itu kenapa dinamakan qalbu? Kita ada doa namanya ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang membulak-balikkan hati. Jadi kenapa disebut kolbu, Pak? Karena kecenderungan kolbu itu sering berubah. Kadang senang, kadang enggak. Kadang kuat keyakinannya, kadang kendor. Betul apa betul? Lagi semangat ibadah, kenceng ibadahnya, kenceng imannya. Makanya ada hadis Nabi, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambahnya dengan apa? Kata para ulama, yazidu bito'ah. Bertambah ini keimanan sebab amal ketaatan. Lagi hadir ngaji begini, ingat sama kematian, takut sama mati, ibadahnya kenceng, ibadahnya getol, rajin. Tapi wayan kusu bil maksiyah, berkurangnya sebab maksiat. Orang lagi maksiat, kira-kira keumumannya ingat sama Allah apa enggak, Pak? Kira-kira mungkin ingat sih, ingat, betul. Tapi dia lebih cenderung kepada nafsu dan syahwat. Kalau benar takut kepada Allah, kalau benar iman, mestinya dia tinggalkan maksiat menuju ta'at. Yazidu bito'at wa yanqusu bil ibadah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi kenapa disebut qalbu itu, Pak? Berubah-ubah. Disebut qalbu juga karena adalah sesuatu yang sangat penting. Contoh, Nabi pernah berpesan bahwa di dalam Al-Quran ada qalbunya. Qalbul Quran adalah surat Yasin. Sehingga qalbu maknanya adalah sesuatu yang sangat sentral, sangat penting, alias jantung. Jadi qalbu itu satu yang bisa berubah-ubah. Dua, qalbu itu juga adalah sesuatu yang sentral, yang penting. Sehingga dalam diri kita, kalau tidak didasari dengan niat hati karena Allah, kalau tidak hatinya benar, kalau tidak hatinya lurus, maka tidak akan diterima. Makanya iman berawal dari membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Iman, ayo ikrarkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu maknanya adalah a'taqidu. Ada orang, Pak, bilang ke saya, asyhadu artinya saya bersaksi. Emangnya saya nyaksiin Allah? Bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Asyhadu bimakna
a'taqidu, aku beriktikad, aku berkeyakinan dengan sepenuh hati. Allah ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Bahwa tidak ada zat yang patut disembah, tidak ada zat yang patut diibadahi bihaqqin dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. Artinya hanya Allah saja yang mesti kita sembah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, wa a'taqidu, dan aku berkeyakinan dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beres ikrar, tidak cukup di lisan, maka yang ketiga sempurnakan wa amalun bil arkan, bil jawari, yakni mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Iman, buktikan. Seperti halnya bapak cinta kepada istri dan anak-anak serta keluarga, buktikan cintanya. Di antaranya cari nafkah, niatkan nyari nafkah untuk bisa menghidupi anak dan istri. Bukti cinta kita kepada Allah, buktikan dengan ibadah. Makanya syarat ibadah agar diterima satu iman, dasarnya iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak ibadah? Karena saya percaya adanya Allah Al-Ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Bahkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah ala bimuradi. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, illahnya di sini adalah isbat. Illa itu kan huruf istisna, mengecualikan, dengan tujuan lil isbat, untuk meneguhkan, untuk menegaskan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk apa? Lil hasr, dibatasi. Illa liya'budun, ay illa liya'buduni, kata Allah, melainkan supaya mereka jin dan manusia beribadah kepadaku, kepada Allah. Kita percaya Allah yang memerintahkan, maka kita ibadah, maka iman. Yang kedua, syarat iman, syarat ibadah diterima itu adalah ikhlas. Tulus murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Pak, bacaan doa iftitah itu kan banyak riwayat dan redaksinya. Ada Allahumma ba'id baini, betul, itu juga dari Nabi. Allahu akbar kabiro, betul. Langsung inni wajjahtu juga betul. Kita saling menghormati, menghargai kalau masalah perbedaan yang sifatnya furu'i, nggak perlu diributin, betul. Kita jaga persatuan. Ya. Yang mau Allah membaik-baik silakan, yang mau Allah perkabiro mangga. Sama halnya mau usoli sebelum sholat silahkan, nggak usoli juga nggak apa. Betul. Perbedaan mazhab ada 4, tidak untuk saling menjelek-jelekan, betul. Maka di tahun baru Islam ini jaga persatuan ukhuwah Islamiyah. Nggak usah ngeributin yang remeh-temeh, betul. Bukan berarti itu remeh, tapi itu masalah furu'iyahnya jangan selisihkan, jangan dipertentangkan. Kita satu sama lain saling menghormati dan menghargai. Di antara riwayat redaksi bacaan doa iftitah yang merupakan kutipan dari Al-Quran, ada kalimat begini Pak. Inna salati, terus wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati
Inna tuh huruf taukid penegasan. Sesungguhnya sholatku. Kita sholat nih. Wa nusuki ibadahku. Sering ada orang mau haji mau umroh manasik haji, manasik umroh. Kalau masih di Pondok Gede, kalau masih di Indonesia sebenarnya namanya pelatihan manasik. Sebab manasiknya mah entar kalau udah mulai di sono. Wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil. Tujuannya ikhlas tulus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, bukan karena selain Allah. Maka nggak boleh ria. Apa ria itu? Ingin dilihat orang dalam rangka mengharapkan pujian. Kata Sayyidina Ali, orang yang ria itu cirinya pertama, kalau dia ibadah, misalnya ibadah, beramal di depan orang banyak, dia akan rajin, akan semangat. Kalau dipuji, dia lanjutkan. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, kalau dicela, dia akan menguranginya. Misal kalau lagi bareng-bareng sholatnya ada orang lain, apalagi sholat ada calon mertua, Allahu Akbar. Berarti tujuannya bukan karena Allah ya. Lagi sholat bareng dibagus-bagusin, ya emang kudu bagus, tapi nggak boleh giliran bareng-bareng dibagus-bagusin, giliran sendiri nggak semangat. Allahu Akbar misalnya. Bacaannya juga pendek-pendek kalau sendiri mah. Betul-betul. Pernah ngalamin nggak Pak? Pernah nggak? Sama saya juga dulu pernah ngalamin. Tapi biarkan masa lalu. Sekarang tahun baru harus lebih baik belajar ikhlas. Susah, iya betul susah. Makanya kudu niat tulus karena Allah. Yang ketiga syarat sebuah ibadah diterima itu adalah sesuai syariat, sejalan dengan ilmunya. Sebab kalau kita ibadah nggak pakai ilmunya, kata Imam Ahmad bin Ruslan di dalam salah satu karya monumentalnya, yaitu kitab Matan Zubad, di bait ke-9 beliau mengatakan, Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini bukan nyanyi, bukan nyanyian. Ini ilmu yang disajikan oleh ulama terdahulu dengan bentuk nazam atau syair. Itu bagus. Supaya apa? Biar menarik kita. Karena kita senang dengan yang begitu. Fakullu man, maka setiap orang, kita nih, orang kan kita ya. Maka setiap orang, fakullu man bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, lantas ia beramal, amal apapun, maka amal tersebut mardudatun, tertolak. La tuqbalu, tidak akan diterima. Kalau kata ini masih Bogor Ban? Bogor Bekasi. Oh udah Bekasi ya. Masya Allah. Berarti tadi habis Metlan udah Bekasi ya. Saya kira masih Bogor. Kayak Cileung sih tadi bilang. Kalau kata orang Bogor Bekasi yang bahasa Sundanya gawe capek teka pakai apa? Ya karena nggak pakai dasar ilmu. Maka segala-galanya mesti pakai ilmu. Contoh Pak, orang nggak ngaji, nggak tahu tentang pembatalan dalam sholat dan wudhu. 4 orang sholat bodoh semua, imamnya bodoh, 3 makmumnya bodoh. Imam dia sholat, sebelumnya ambil wudhu, dia kira kalau ambil wudhu 5 kali bisa jadi ban serep. Batal 1 dikira ada 4 lagi. Jadi kalau dia kentut masih ada 4. Inilah orang bodoh. Kalau nggak ngaji begitu. Imam di tengah sholat kentut. Batal tidak mestinya Pak? Batal.
Tapi menurut dia, oh enggak, saya masih ada 4 lagi. Ini intermesonya lah. 3 makmum. Makmum pertama, interupsi. Imam, ente batal. Sebab apa? Kentut. Makmum pertama ngomong, kira-kira batal atau tidak, Pak? Batal. Di dalam kitab Kasyifatus saja, meskipun dengan 1 huruf. Huruf apa dalam bahasa Arab? Contohnya, qaf pakai kasroh. Qi artinya awas. Awas bahasa kitanya. Qi misalnya. Itu tetap membatalkan sholat dan dianggap bicara. Apalagi ini interupsi imam ente batal, memang itu sidang. Batal makmum pertama mestinya, karena dia nggak ngerti, dia anggap terus nggak batal. Makmum kedua ngingetin kepada makmum pertama, ngomong batal situ. Orang kedua juga ngomong batal tidak? Batal meskipun untuk mengingatkan. Makmum ketiga ngomong sendiri, untung gua kagak ngomong. Ya batal semua. Ini intermeso tapi syarat dengan ilmu. Bahwa bicara membatalkan sholat, kentut juga membatalkan sholat. Nggak ada istilahnya itu wudu serem 5 batal 1 4 lagi. Madhab yang mana itu? Nah itulah karena tidak pakai ilmu. Mardudatun latuk balu, tertolak, tidak akan diterima. Makanya kudu pakai ilmu. Lalu sekarang bagaimana agar kita punya ibadah yang kita laksanakan bisa dijaga, bahkan ditingkatkan, dibangkitkan dengan sejalannya pergantian tahun ini. Yuk kita buka di dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah ulama Nusantara. Kenapa disebut Nusantara? Indonesia belum diproklamirkan saat itu. Beliau lahir pada tahun 1813, satu riwayat 1815 miladiyah. Saya nyebutnya nggak Masehi, miladiyah. Dan wafat 1897. Lahir di Serang, Kampung Tanara, Serang, Banten, dan wafat di Makkah Asy-Syarif, Makkah Al-Mukarramah, dimakamkan di komplek pemakaman Jannatul Ma'la. Satu komplek dengan Sayyidah Khadijatul Kubro, dan termasuk tahun lalu ada ulama kita Syekhona Maimun Zubair. Satu komplek tuh. Nah, di dalam kitab tersebut beliau mengupas ada satu pesan dari Nabi kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya adalah siapa Pak? Nama asli Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junada. Ntar nih biar pulang Bapak kalau ditanya sama anak, sama istri, sama keluarga, ngaji apa? Ngaji pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Bukan Grapari, Al-Ghifari. Tersalah denger. Nama asli daripada Jundub bin Junada adalah siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari nama aslinya siapa? Jundub bin Junadah bin Sakan. Karena beliau asli Ghifar, maka beliau dinisbatkan dengan sebutan Al-Ghifari. Kayak Bapak kalau aslinya dari Jakarta Al-Batawi. Bapak yang asli kelahiran dari Banten Al-Bantani. Dari Bogor Al-Bughuri dan lain-lainnya. Dari Jawa Al-Jawi misalnya. Gitu. Bekasi Al-Bekasi gitu ya. Gitu. Nah, para bapak jamaah sekalian, apa pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Dan tentunya pesan ini juga umum untuk kita, tidak hanya khusus untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Kangjeng Nabi apa? Ya Aba Dzarrin. Ini bisa dilihat di kitab Syarah Nasaihul Ibad bab Ar-Rubai tentang 4 hal. Di maqalah yang pertama. Kata Nabi, ya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari.
Jaddidis safinah, perbaharuilah kamu punya perahu. Tar dulu. Kira-kira di zaman Nabi tinggal saat itu katakanlah baik di Madinah atau mungkin sedang di Makkah. Kira-kira saat itu dekat tidak dengan lautan? Jauh apa dekat? Jauh ya. Paling Jeddah ya. Jauh dari laut. Tapi kenapa beliau bilang jaddidis safinah, perbaharuilah perahu atau bahteramu? Ini karena Nabi ingin memberikan satu ilmu tapi dengan menggunakan majas, dengan perumpamaan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berisi perumpamaan. Tujuannya supaya kita paham sejalan dengan akal kita. Begitupun dalam pesan ini, perbarui kamu punya perahu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimaksud dengan jaddidis safinah ay jaddidin niyah, perbaharui, benerin niat kamu. Kenapa? Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan yang akan kamu seberangi menggunakan bahtera itu amat dalam. Sebab kalau kamu tidak tata, tidak titi, tidak rapihkan, tidak benerin, tidak renovasi perahumu, lalu oleng itu perahu atau kapal, lalu perahu itu bocor, maka kemudian tenggelam. Ingat, Jenderal, laut itu amat dalam. Maka diingetin dari awal, dasarnya dulu. Jaddidis safinah ay jaddidin niyah, benerin niat kita. Kita yuk di pergantian tahun ini masuk tahun baru 1442 Hijriyah, benerin niat kita dulu. Sejalan dengan ikhlas tadi, niatnya benerin. Sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya amal ibadah, amal ketaatan, amal-amal itu bergantung kepada niat. Makanya para ulama yang membahas fikih itu mementingkan, memposisikan niat di urutan awal dalam masalah rukun-rukun ibadah. Para ulama ahli hadis sering menomorsatukan dan mengutamakan hadis innamal a'malu binniyat. Kalau dalam fikih bahasa Arab, tapi niatnya tetap di posisi awal-awal dalam masalah rukun-rukun ibadah. Kenapa? Berdasarkan hadis ini, sesungguhnya hanya saja amal-amal perbuatan itu bergantung kepada niat, dan seseorang akan diganjar berdasarkan apa yang diniatkannya. Sekarang Pak, jelas-jelas kita mengerjakan amal ibadah, tapi kalau niatnya nggak benar, bukan karena Allah, ibarat surat, kalau salah nulis alamat, salah mencantumkan destinasi atau tujuan surat, kira-kira nyampe nggak ke tujuan? Nyampe nggak? Enggak. Bapak mau kirim paket, mau kirim surat, ataupun bapak pesan, ibu pesan belanja online, lalu alamatnya beda dikit, beda RT, beda RW, nggak akan nyampe ke kita. Maka niat itu boleh kita ibaratkan juga seperti mencantumkan alamat pada surat yang akan kita tuju. Kalau salah tujuannya, ya nggak akan nyampe. Maka kita nih kudu benerin dulu, tata titik niat kita. Imam Al-Jurjani di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau menyebutkan berapa banyak satu amal yang rupanya adalah amal yang bersifat duniawi, bihusnin niyah, tapi karena bagusnya niat, maka jadilah watasiru amal akhirah, maka jadi itu amal berpotensi amal akhirat. Contoh Pak, bapak siang hari tidur untuk apa? Qailulah, dua niatnya.
Satu, niat supaya malam bisa bangun tahajud. Ibadah bukan? Tidurnya secara kasat mata amal duniawi atau amal ukhrawi? Dunyawi. Yang penting mubah, minimalnya mubah. Amalnya itu minimalnya mubah, pentingnya lagi tidak bertolak belakang dengan syariat. Jangan sampai nyolong tujuannya untuk sedekah, oh nggak bisa. Nyuri, korupsi untuk sedekah. Kalau itu kata para ulama mirip-mirip dengan nyuci baju dengan air kencing. Nah itu nggak boleh. Ini mah amalnya kudu mubah minimalnya. Boleh menurut syariat dan tidak bertolak belakang dengan syariat. Tidur contohnya deh. Tidur itu amal duniawi. Tapi niat pertamanya apa tadi? Supaya malam bisa qiyamul lail, supaya punya kekuatan. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu nama lengkapnya panggilannya Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali. Beliau bilang begini, orang kalau siangnya tidur, malamnya kagak bangun malam untuk tahajud, ibarat malamnya sahur, siangnya kagak puasa. Itu gambarnya begitu. Makanya kalau siang tidur, ya bangun malamnya. Ini bangun malam cuma kencing doang. Pengen punya anak soleh, solihah, malam bangun malam cuma nonton TV doang. Itu pun nonton Barakah ya 8-0. Nah, para bapak jamaah sekalian, kita tidur di siang hari, tujuannya malam biar bangun tahajud. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Betul nggak? Nabi kalau siang kadang-kala pernah bahkan sering apa? Tidur siang. Itu bagusnya ya habis zuhur istirahat ya, gitu. Atau kalau mau juga, kalau boleh sempatnya daripada Jumatan tidur, mendingan tuh habis duha sebentar lah istirahat, supaya itu sholat Jumatan dengerin khutbah tidak tidur. Jangan sampai ada ungkapan begini, Anda insomnia ikutlah khutbah Jumat. Waduh, tujuannya mau tidur. Ya. Jadi kalau kita tidur siang, niatkan tuh qailula, betul nggak? Supaya malamnya apa? Bisa bangun malam. Yang keduanya niat ittiba'us sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi karena Nabi begitu. Sama halnya Pak, Bapak kenapa pakai baju putih? Nabi bilang begitu, niatkan ittiba'us sunnah. Saya nggak pakai baju putih, niatkan pakaian saya rapi, wangi karena Nabi suka begitu. Jadi selalu ada niat, celah niat yang baik, utamanya niat karena Allah dan niat mengikuti sunnah Nabi. Kenapa Bapak misalnya memasukkan tangan ketika pakai baju kanan dulu, ikut sunnah Nabi tuh, jadi berpahala. Nah, begitupun tadi kata penyusun kitab Ta'limul Muta'alim Az-Zarnuji, bahwa berapa banyak amal secara kasat mata, secara zahirnya adalah amal duniawi, tapi bihusnin niyah, karena bagusnya niat maka jadi pahala akhirat. Contoh tidur, contoh tadi pakai baju ya. Apalagi tujuannya menutup awal. Ibu dandan, tujuannya apa? Biar suami senang, biar suami ridho. Jangan ampe dandan mau arisan mulu, dandan mau keluar doang. Ada di sono Bu, di sono bukan di sini. Kalau mau ngaji itu kan bagusnya izin dulu, betul nggak Pak? Ataupun mau keluar izin dulu, apapun itu. Mau arisan kek, mau silaturahmi kek, mau belanja kek, izin dulu. Pertanyaannya Pak, kalau izin itu dadakan atau sebelumnya? Sebelumnya. Kalau dadakan nembak namanya maksa. Ini ada ibu-ibu keluar dari rumahnya udah rapi, udah cakep, udah menor, udah wangi, pokoknya bedak aja tebelnya kalah percikan juga. Saking tebelnya. Itu bukan jadwal keluar untuk ngaji ataupun jadwal untuk arisan, bukan jadwal belanja, sehingga si suami nggak tahu istrinya mau kemana. Pas keluar
jebret, pintu ditutup keras. Suaminya biasa lagi nyemprot tanaman. Mau kemana mah? Mau warisan. Iya. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira izin atau bukan kalau begitu namanya? Walaupun intinya juga sama sih, minta izin, cuma dadakan. Ya udahlah, boleh. Keluar dari halaman, balik lagi. Apa mah balik lagi? Mau cium tangan? Bukan, itu jemuran kalau hujan angkat. Ada nggak begitu di sini? Ada nggak Bu? Pak, ada nggak di sini? Insya Allah nggak ada. Amin ya robbal alamin. Solihah di sini mah ibu-ibunya. Amin ya robbal alamin. Jadi niatkan karena Allah. Ya bapak juga kalau pengen istrinya cakep ya dandanin Pak. Jangan sampai istri, maaf, ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Saya ingetin nih, tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Pak, kalau rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri ada 3 hal. Pertama, ketika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, maka itu saatnya kita menghijaukan rumput sendiri. Betul nggak Bu? Dirawatin, kita punya istri, modalin. Yang kedua, ketika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, ingat biaya perawatannya pasti lebih mahal. Betul nggak Bu? Ke salon mahal. Yang ketiga, ketika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, ingat bisa jadi itu rumput sintetis. Cantiknya juga bukan alami, glowing-glowingan itu mah. Nah, maka niatkan ibu dandan buat suami. Niatnya adalah menggapai libtigha'i mardhatillah, biar suami senang, itu juga ibadah. Ya. Tapi kata penyusun Ta'limul Muta'allim, berapa banyak amal yang awalnya secara kasat mata, secara zahir itu adalah amal ukhrawi, tapi karena jeleknya niat maka itu tidak bernilai apa-apa. Itulah yang disebut dengan riya, pengen dilihat, sum'ah, pengen didengar, tujuannya mengharapkan pujian dari manusia. Anak laki niatnya ke cewek, ya kan kecewa. Karena dia itu disebut dengan syirkul asgor, para ulama bilang. Nabi juga bilang begitu. Syirkul asgor itu syirik kecil. Loh, bukannya syirik itu artinya menyekutukan Allah? Betul. Menduakan Allah, betul. Syirik. Kenapa ria disebut syirik? Karena satu sisi pengen dapat pahala, betul nggak? Satu sisi yang lain pengen dapat pujian dari manusia, makanya disebut syirkul asgor, syirik level kecil. Hati-hati, jangan anggap sepele. Makanya benerin kita punya niat. Kalau niatnya gak bener, kita bisa oleng dan bisa celaka. Seperti halnya gambaran perahu kalau tidak direnovasi, tidak dibenerin, tidak diperbaiki, maka ketika nanti di tengah lautan, di tengah perjalanan, yang ada akan karam dan masuk ke dalam lautan yang dalam. Satu, jadidis sapinah, perbaharui perahu, maksudnya benerin niat. Benerin niat Pak, ayo beres acara ini, pergantian tahun ini, benerin niat. Saya kerja niat karena Allah, saya dagang niat karena Allah, membantu orang, begitu. Jangan niat hanya karena dunia, dah nggak seberapa. Kalau niat karena Allah, dunia Allah kasih, akhirat udah jelas. Satu. Yang kedua, kata Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, pesannya adalah wa khudziz zada kamilan, dan persiapkan bekal. Fa innas safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan itu amat jauh. Lanjut, perahu udah dibenerin, bahtera udah kita tata, udah kita renovasi. Jalan kita di perahu, naik perahu di atas lautan samudra. Tapi jangan lupa sebelum berangkat siapin bekal. Kita memasuki tahun baru Islam 1442 Hijriyah. Bekal kita kudu kita siapin. Biar ibadahnya benar, bawa bekal yang baik. Ibadah haji saja dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 197. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Siapin bekal. Mau kemana-mana pasti bawa bekal. Apa bekal terbaik? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita ini benerin niat sudah, takwanya jadikan bekal. Ibadahnya biar kencang, ya takwanya juga biar kencang. Apa itu takwa? Imtitsali awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang Allah perintah, Allah syariatkan, kerjakan. Apa yang dicegah oleh Allah dan itu takwa. Bukan takut sama yang tua, bukan. Takwa. Benerin perbekalan dalam ibadah tadi perlu dibekali dengan ilmu. Amal ketakwaan baik. Dalam surah Al-Baqarah misalnya, bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa saja itu? Mendirikan, percaya, mendirikan sholat, yang Allah anugerahkan rezekinya. Takwa banyak, bekal. Yang ketiga, kalau bekal enggak pas, maka di tengah jalan kehabisan. Ingat kata Nabi, perjalanan di lautan amat jauh. Makanya siapin bekal yang ketiganya. Wa khaffifil himla, ringankan kamu bawa beban. Oke, boleh di perahu bawa bekal, tapi ingat ada kapasitas, ada kilogram tertentu, batas tertentu yang harus kita batasi. Betul-betul. Nggak semuanya dibawa. Kita saja di dunia, Pak, ketika Allah memberikan harta rezeki boleh. Kaya itu boleh. Tapi ingat, yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diazab. Makanya apa yang kita miliki itu hanya transit doang. Yang harus kita tunaikan amanah tersebut kepada yang membutuhkan dan sesuai posnya. Bapak punya kelebihan harta, boleh. Masjid kita lagi ada program keumatan, dan kita bantu fi sabilillah. Tetangga kita ada fuqara masakin, ada anak yatim, bantu. Makanya 10 Muharram itu sering disebut dengan lebaran yatim. Di situ kata Syekh Nawawi di dalam kitab Nihayatul Zain, amalan adalah wa masura sel yatim, usap kepala anak yatim. Tapi bukan diusap doang. Kata bocah, emang gua kagak dipitrahin apa? Maksudnya kasih sayang dengan menyantuni. Tuh. Nah, maka yang ketiga, ringankan beban kamu. Apa yang Allah kasih, yuk berikan lagi. Sebab Pak, yang kita pakai kata Nabi akan usang. Yang kita makan akan menjadi kotoran nanti keluar. Apa yang menjadi milik kita, yang akan menjadi hak milik kita adalah apa yang kita infakkan. Itu. Maka ayo, saya yakin di Masjid Al-Barokah ini banyak sekali program-program keumatan, program-program fisabilillah yang bisa kita bareng-bareng bantu bersama-sama. Yang keempat, yang terakhir, wa akhlisil amal. Ikhlaskanlah amal. Fa innan naqada basirun, karena sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat. Ini Pak, kita diingatkan lagi-lagi ikhlas dalam beramal. Setelah niatnya ditata, di akhirnya diingetin lagi ikhlas. Karena kalau bahasan ikhlas itu Pak nggak akan beres-beres. Kenapa? Orang itu harus dijaga keikhlasannya. Dalam Al-Quran ada mukhlis, ada mukhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis orang yang berusaha untuk ikhlas. Mukhlas adalah orang yang dianugerahkan ikhlas oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka dari itu para bapak, para ibu jamaah sekalian, yuk bangkitkan ibadah kita dengan tadi ikhlas dan jaga semuanya ini dengan istiqomah. Istiqomah terus-terusan, continue dalam kebaikan, dalam ketaatan. Istiqomah berat betul, yang ringan adalah istirahat. Maka jaga ibadah sama, hadir bersama orang-orang solih. Kitanya mungkin bukan orang solih solihah, tapi insya Allah kumpulannya adalah kumpulan yang solih. Amin ya robbal alamin. Kalau berjamaah insya Allah kuat. Sebagaimana kata Imam Ali, al-quwwah fauqal jamaah. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mari kita perkuat dan perkuat ukhuwah Islamiyah. Ada pertanyaan gimana? Saya tanya. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbana, ya mujibas sa'ilin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا
بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب البركة وأبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة وأبواب المغفرة اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وقعودنا وسجودنا وسائر أعمالنا ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para bapak jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan kami. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan Al-Fakir. Tayangan ini live streaming melalui akun Facebook kami juga Gustaki, dan semoga bisa manfaat, nanti rekamannya bisa dilihat juga YouTube, mohon kiranya silakan bisa dilihat Gustaki juga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.